Anies deg-degan lagi gara-gara Surya Paloh ketemu Airlangga. Nasdem kembali memperlihatkan gelagat yang tidak bisa ditebak. Usai Demokrat dan PKS mendukung Anies, harusnya Nasdem merasa lega. Tapi entah kenapa Nasdem seolah ada rencana lain yang bikin gregetan. Tanda pertama adalah Surya Paloh yang bertemu dengan Jokowi di istana. Tidak tahu apa yang mereka bicarakan waktu itu. Katanya pembicaraan berlangsung 1 jam lebih, yang sebenarnya cukup lama bagi seorang presiden. Ada yang urgent dan penting kayaknya. Yang kedua, Surya Paloh juga bertamu ke Golkar. Dia ditanyai oleh wartawan kenapa lebih memilih bertemu dengan Ketum Golkar Airlangga Hartarto ketimbang Ketum Partai Demokrat atau PKS. Alasan dia adalah Golkar adalah partai prioritas bagi partainya itu. Dia menyebut ada suatu romantisme dan sejarah perjalanan kehidupan pribadinya dengan partai berlambangkan beringin itu. Baiklah, kenapa harus bertemu dengan Golkar? Ya, prioritas bagi Nasdem. Ada satu romantisme, ada satu pegangan. Sejarah perjalanan kehidupan saya pribadi dalam usia yang saya capai sampai saat ini. Jenjang karir politik saya yang saya capai hari ini, kata Paloh. Saya harus jujur menyatakan kepada saudara semuanya, 16 tahun usia saya sudah berada di barisan Golkar. Tambah 43 tahun cukup lama itu. Lebih setengah abad rasanya. Baru kemudian ada Nasdem kan. Jadi terlepas apapun juga kekurangan satu sama lain. Nggak salah dibilang alumni Golkar. Itu memang benar adanya. Jadi prioritas, katanya lagi. Dan menariknya lagi, pertemuan Surya Paloh dengan Airlangga adalah kunjungan politik pertama kalinya ke kantor partai lain. Sebelumnya pertemuan-pertemuan politik Surya Paloh dilakukan di Nasdem Tower. Surya Paloh kemudian memberikan sinyal kemungkinan partainya dengan KIB untuk berkoalisi di Pilpres 2024. Paloh juga bicara kemungkinan KIB bisa bergabung dengan Nasdem di pemilu 2024. Apakah akan mungkin bergabung dengan KIB? Ya, sama-sama mungkin. Mungkin KIB juga bergabung dengan Nasdem kan? Jadi kemungkinan itu masih terbuka. Jelasnya kala itu. Agak ruwet sih. Padahal saya pikir Nasdem akan langsung ajak Demokrat dan PKS usai keduanya mendukung Anies. Tapi Nasdem malah masih melirik partai lain sebagai rencana cadangan. Dengan demikian koalisi perubahan belum ada jaminan 100% bakal terbentuk sebelum ada perjanjian tertulis. Selama masih ucapan di mulut, itu masih berupa lip service saja. Saya punya analisis kenapa Nasdem kembali membuat gelagat yang tidak semestinya untuk dilakukan. Kuncinya mungkin ada di pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh tadi. Ada kemungkinan Nasdem sudah sadar bahwa Anies tidak begitu menjanjikan seperti perkiraan awal. Nasdem tetap jeblok elektabilitasnya meski sudah berbulan-bulan mengusung Anies. Artinya Nasdem jadi kartu mati. Anies tetap santai saja karena dapat untung. Tujuan Nasdem mengusung Anies hanyalah agar Nasdem lolos ke Senayan. Faktor lain hanyalah alasan untuk kamuflase. Anies mau dikait supaya nama Nasdem ikut terangkat. Nyatanya salah prediksi. Jika Nasdem masih bisa mikir pakai logika, pasti bakal berpikir bahwa mengusung Anies sudah tidak menguntungkan. Rasanya aneh kalau Nasdem tetap setia meski bakal tidak lolos ke Senayan. Makanya masuk akal kenapa Nasdem mencari rencana cadangan itu. Tujuan Nasdem hanyalah satu, mempertahankan partai ini agar tidak ambruk jadi abu. Apapun mungkin akan dilakukan asalkan Nasdem masih bisa dapat kursi di DPR RI, termasuk jika memang harus membuang Anies. Apalagi Surya Paloh bilang bisa saja nanti Nasdem berkoalisi dengan KIB. Golkar dan kawan-kawan tak akan mau Anies menjadi capres, karena Airlangga juga mau. Dan Anies belum tentu mau menjadi cawapres karena secara elektabilitas, dia lebih baik daripada Airlangga.
Tetapi apapun ceritanya bukan urusan kita sih. Anies batalnya pres, syukurlah. Anies resminya pres pun ya bisa sajalah. Tidak ada yang perlu dipusingkan. Pusing gegara politik itu not worth it, kecuali dikasih kartu segede gaban. Hahaha. Dan ada kabar kalau Surya Paloh juga ingin bertemu dengan Megawati. Untuk apa? Biasanya tak akan dikasih tahu. Harusnya Nasdem stop sambangi partai lain karena Anies sementara ini aman posisinya. Tapi kalau mata Nasdem masih melirik partai lain, mungkin ada sesuatu yang terjadi. Bagaimana menurut Anda?